Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 821-830. Dongeng Donghua. Bab 821, Misi Baru. Pembebasan tahanan penjara rahasia bukanlah niat sementara Ren Xiaosu, lagi pula para tahanan di penjara ini membenci Kong, dan membebaskan mereka pasti akan membantu Ren Xiaosu. Namun, Ren Xiaosu tentu tidak dirilis tanpa syarat. Ji Ziang dan yang lainnya mengikuti Ren Xiaosu untuk kembali ke area sel, dan Wang Yun berkata kemudian, total 313 tahanan ditahan di penjara rahasia ini. Dan saya sarankan untuk tidak membebaskan mereka karena mereka semua adalah mata-mata Wang atau Zhou, dan kemampuan yang luar biasa. Dalam ingatan saya, selama interogasi 17 orang ini, mereka semua dengan sengaja mengucapkan beberapa intelijen Northwest untuk membingungkan pandangan mereka. Tidak baik bagi Northwest untuk membiarkan mereka pergi. Sampai mereka kembali ke konsorsium mereka mungkin dibawa ke Northwest. Inilah beberapa bahaya tersembunyi. Pada saat ini, Dahuyu merasa bahwa penderitaan yang dia makan sebelumnya sepadan. Di barat laut, ada orang luar biasa dengan nilai intelijen yang tinggi seperti Wang Yun di barat laut, banyak hal akan menjadi sangat sederhana. Karena mengambil Wang Yun sama dengan mengambil seluruh basis data intelijen Kong. Agen intelijen Northwestern bertanggung jawab atas Wang Fengyuan. Dahuyu dan dia adalah satu tuan dan satu tuan, jadi Dahuyu sangat jelas. Jika Wang Yun tahu informasi yang diperoleh di masa lalu, dia tidak tahu berapa biayanya. Ini mungkin menghabiskan banyak uang dan energi, dan mungkin memakan ratusan nyawa orang yang mengintai. Sekarang Wang Yun telah mulai merencanakan untuk Northwest, ini adalah awal yang baik Dahuyu memikirkannya, dan dia benar-benar bahagia. Ren Xiaosu berpikir, akan sangat kejam untuk menahan mereka di sini. Saya harap Anda tidak memiliki wanita jenis apapun saat ini, kata Wang Yun dingin. Ren Xiaosu membeku sesaat, oh itu tidak akan terjadi, kamu lebih khawatir. Saat dia berjalan ke area sel, ketika dia mencapai sel pertama, Ren Xiaosu melihat ke dalam melalui jendela besi. Para tahanan di mata penjara itu pucat dan jelas sudah lama tidak terpapar sinar matahari, orang-orang ini harus bersemangat menghirup udara segar di luar. Hanya mereka yang telah kehilangan kebebasannya yang tahu betapa berharganya kebebasan itu. Pada saat ini, semua tahanan tahu bahwa penjara rahasia telah terjadi. Sekarang mereka melihat melalui pagar logam bahwa Ji Ziang dan Dahuyu semua bebas, dan segera berteriak, mari kita pergi dan membiarkan kita melakukan apapun yang kita inginkan. Tolong, biarkan kami keluar. Satu berteriak, dan kemudian teriakan pecah di seluruh penjara. Ren Xiaosu berkata dengan serius kepada tahanan di depan sel, terima kasih 3 kali, selama kamu tulus, aku akan membiarkanmu keluar. Di sisi lain, Wang Yun, Ji Ziang, dan Dahuyu semua terpesona. Operasi macam apa ini? Mengajak Anda untuk datang ke penjara untuk melakukan hal-hal baik di tengah malam. Tahanan di dalam juga sedikit pemalu, tetapi tidak sulit untuk mengucapkan terima kasih, dan itu bukan kata penghinaan seperti ayah, jadi dia berkata dengan tegas, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, koin dari Liu Qianhe, +1. Dari Liu Qianhe. Dari Ren Xiaosu ada di sini. Dia berlari ke sini untuk mencari peta di tengah malam. Bukankah itu peta token? Tapi dia tidak serakah, lagi pula, waktu sangat ketat dan dia tidak bisa menunda terlalu lama di sini. Karena itu, Ren Xiaosu melemparkan seikat kunci ke Wang Yun, kamu harus ingat kunci mana yang bisa membuka pintu yang mana. Ingat, Wang Yun mengangguk. Buka pintunya, kata Ren Xiaosu. Dia bisa saja menggunakan pisau hitam secara langsung, tetapi dia tidak ingin memperlihatkan pisau hitamnya dan penampilannya di depan orang-orang ini. Para penjaga penjara yang telah bertemu telah meninggal, dan semua kecuali penjaga penjara yang berkedip-kedip. Tunggu, bagaimanapun, mereka pergi ke barat laut Daxing, dan mereka melihatnya.
Penggantian sel oleh Ren Xiaosu dilakukan dengan cara yang sama, dan para tahanan dibebaskan satu demi satu. Untuk kelegaan Ren Xiaosu, rasa terima kasih dari orang-orang ini pada dasarnya tulus. Dan mereka yang tidak tulus hanya sedikit. Menghitung probabilitas koin terima kasih asli Ren Xiaosu hampir 4.000. Gelombang tanda terima kasih yang dipanen di penjara rahasia takut inventarisnya akan mendekati tanda 5.000. Pada saat ini, Wang Yun mengingatkan Ren Xiaosu ketika dia berjalan ke sel berikutnya, orang yang ada di sini adalah salah satu dari 17 orang yang saya katakan. Setelah berbicara, Wang Yun menyaksikan dengan acuh tak acuh, mencoba melihat apa yang direncanakan Ren Xiaosu lakukan. Akibatnya, Ren Xiaosu baru saja berjalan ke pintu sel, dan sebelum dia bisa berbicara, dia melemparkan granat langsung ke dalamnya. Dengan ledakan, asap dan debu besar meledak di dalam sel, baik Wang Yun maupun Ji Ziang terkejut. Apa yang dikatakan Ren Xiaosu barusan? Kata-kata aslinya sepertinya adalah terlalu kejam untuk menahan mereka di sini. Jadi ide Ren Xiaosu adalah untuk memberi pihak lain momen bahagia. Apakah ini legenda yang mengatakan kata-kata terhangat dan kemudian melakukan hal yang paling sulit? Pada saat ini, Wang Yun menyadari bahwa dia telah salah paham tentang Marshal Muda Northwest. Wanita macam apa yang wanita ini khawatirkan? Produk ini jelas merupakan pembunuh yang membunuh. Tidak heran kelompok pembunuh Northwestern akan mengidentifikasi diri dengan bocah ini. Wang Yun kurang ajar dan kejam, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Ren Xiaosu. Wang Yun bergumam, kamu. Kejutan Ren Xiaosu berbalik, ada apa? Tidak apa-apa, Wang Yun sakit gigi. Ya, ingat untuk memberitahu orang berikutnya, Ren Xiaosu dengan tenang berjalan ke sel berikutnya. Setelah pemboman, para tahanan di sel lain sedikit panik. Ren Xiaosu tersenyum dan memandangi tahanan di sel di depannya dengan senyum di wajahnya dan berkata, terima kasih dan biarkan kamu pergi. Tahanan di sel ini bergetar dan bertanya, apa yang terjadi sekarang, mengapa Anda membunuhnya? Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, karena dia tidak mengatakan terima kasih. Prisoner. Dahuyu. Wang Yun. Ji Ziang. Sejujurnya, apa yang dilakukan Ren Xiaosu di penjara hari ini tampaknya lebih gila daripada Li Sentan. Di mata tahanan, Ren Xiaosu merampok penjara untuk ucapan terima kasih, tetapi jika Anda tidak mengatakan terima kasih, dia akan membunuh Anda. Bagaimana perilaku ini terlihat seperti neurosis. Tahanan itu menelan ludah dan berkata, terima kasih. Terima kasih koin dari Qi Jiseng, plus 1. Ren Xiaosu melambaikan tangannya, oke, lepaskan dia. Ji Jiseng ini menyaksikan ketika Wang Yun membuka sel untuknya, dia sangat gembira, tetapi tidak berharap untuk mengatakan terima kasih, aku benar-benar bisa mendapatkan kembali kebebasanku. Namun, ketika dia mendorong pintu keluar, dia mendengar bahwa Ren Xiaosu sedang berdebat dengan pintu sebelah. Pada saat ini, meskipun dia mengatakan terima kasih, Ren Xiaosu tidak menerima koin terima kasih. Wajah Ren Xiaosu berubah hitam, kamu tidak tulus mengatakan terima kasih, bagaimana aku bisa membiarkanmu? Tahanan di sel itu juga memiliki temperamen buruk, mengapa aku tidak tulus, yang mana dari matamu yang melihatku dengan tulus? Pada saat ini, istana tiba-tiba berkata, tugas, dapatkan 66 terima kasih koin dari tahanan di depan. Ren Xiaosu tertegun untuk sementara waktu. Bukankah ini sulit dilakukan? Pihak lain belum memberikan dirinya satu pun sekarang. Bagaimana dia bisa mendapatkan 66? Tanda seru. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba teringat sesuatu, dan setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, aku berterima kasih, Bu. Akibatnya, tahanan di dalam sel cemas di telinga, saya berterima kasih kepada Anda 8 generasi leluhur. Terima kasih, koin dari Zheng Xiding, plus 1. Ren Xiaosu berkata dengan kosong, aku berterima kasih kepada nenek untuk kakimu. Di sel, saya berterima kasih, kakek. Dari Ren Xiaosu, saya berterima kasih atas kulit pisang. Di sel, saya berterima kasih. Di sisi lain, Ji Ziang, Wang Yun, dan yang lainnya tiba-tiba menemukan bahwa Ren Xiaosu bahkan memarahinya di selnya. Di penjara rahasia yang suram ini, pemuda Northwest itu bahkan tidak peduli dengan citranya sama sekali, dan ia benar terhadap orang lain.
Dimarahi selama lebih dari 100 putaran, dan itu belum selesai sampai kutukan runtuh di penjara. Wang Yun berkata, ini anak muda Anda di barat laut. Ji Ziang tertawa, saya pikir ini cukup menarik. Bab 822, Penarikan. Perampokan dengan tema Thanksgiving berakhir setelah lebih dari 1 jam. Dahuyu mengambil arloji yang lain dari sipir dan melirik pada waktu itu. Sudah jam 4 pagi. Ren Xiaosu juga dengan memuaskan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh istana. Kali ini hadiahnya adalah 2 poin distribusi gratis. Dia langsung menambahkan sedikit pada kekuatan dan ketangkasan. Sekarang kekuatannya 14,5 dan kelincahan 14,1. Meskipun istana tidak menyediakan peta untuk pembelajaran keterampilan, Ren Xiaosu tidak merasa menyesal. Lagi pula, peta kelas sempurna yang dapat menciptakan kembali kemampuan luar biasa jarang terjadi, dan setiap atribut adalah peningkatan nyata bagi Ren Xiaosu. Jika kemampuan Laosu, pedang hitam, penghancuran kota, Del, adalah bangunan tinggi, maka kekuatan Ren Xiaosu sendiri adalah fondasinya. Saat keluar, Dahuyu memandang Ren Xiaosu, bagaimana sipir bisa hidup. Ren Xiaosu melirik kepala penjara. Pada kenyataannya, dia juga sangat kusut, karena dia benar-benar menginginkan kemampuan pihak lain, jika kondisinya memungkinkan. Dia bahkan ingin mengunci pihak lain, dan kemudian menunggunya untuk mendapatkan 3 peta pembelajaran keterampilan yang sempurna. Cukup gunakan ini. Melihat Ren Xiaosu ragu-ragu, Dahuyu penasaran bertanya, apakah Anda ingin tetap bersamanya untuk membawanya ke barat laut Daxing? Tidak mungkin, kata Wang Yun, sipir itu adalah putra tidak sah dari kamar kedua Kong. Bagaimana mungkin orang seperti itu pergi bersama kami ke barat laut Daxing? Ren Xiaosu melirik sipir di tanah, dan berkata langsung, bunuh saja. Provinsi akan membiarkan teman-temannya bertemu kaptennya di selokan. Ini adalah hubungan antara musuh dan aku. Tidak ada beban psikologis untuk membunuh Ren Xiaosu. Dia hanya merasa bahwa kemampuan ini agak disayangkan. Namun, mereka akan menghadapi masalah bagaimana untuk keluar dari kota. Pada saat ini, tentara penghalang ke-31 berada dalam situasi liar. Berbicara, Wang Yun langsung menembus gendang kepala sipir dengan meriam udara. Pada saat ini, Wang Yun memandang Ren Xiaosu, ada rencana untuk masa depan. Setelah kecelakaan penjara rahasia, Kong pasti akan mendapatkan berita itu. Mungkin, orang-orang yang Kong tangkap akan segera datang. Saya tidak melihat ketika Anda baru saja melepaskan tahanan. Jika Anda terburu-buru, Anda harus memiliki jawabannya. Ceritakan tentang rencana Anda. Ren Xiaosu membeku, aku tidak punya rencana. Wang Yun merajuk di dadanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang-orang di Northwest tampaknya tidak suka membuat rencana. Dia berkata dengan wajah hitam, apa yang harus kita lakukan sekarang, keluar untuk menghadapi pasukan penjaga Kong untuk mati, apakah Anda tahu bahwa ada brigade yang kuat di penghalang ke-31? Ao, kata Ren Xiaosu, kamu mengatakan ini, kurasa mereka seharusnya tidak peduli dengan kita sekarang, yakinlah, aku telah melakukan semua pekerjaan persiapan di depan. Kamu tahu, aku telah menghancurkan penjara rahasia ini selama 1 jam. Tidak ada yang datang. Wang Yunyi mengira inilah masalahnya, dan dia bertanya-tanya, setelah saya ditangkap, Pangeran Wang yang mengambil alih tempat saya. Apakah Anda mendapatkan detonator darinya? Tidak ada yang berburu oleh agen intelijen. Kamu. Ao, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, aku dikejar dan dibunuh, tetapi orang-orang yang mengejarku mati. Wang Yun segera diam, dia selalu merasa bahwa Tuan Muda Northwest membual. Perlu diketahui bahwa pasukan intelijen di penghalang ke-31 adalah yang terkuat, ada 2 orang yang luar biasa ringan, sehingga tidak perlu menyebutkan personil tempur lainnya. Ren Xiaosu keluar dengan gelombang besar, mari kita memiliki 100 hati, berjalan keluar dari penjara rahasia dan Anda akan mengerti. Pada saat ini, suara mesin datang tidak jauh. Yang Xiaokuan menemukan kendaraan off-road di penjara rahasia. Dia memandang kerumunan dan berkata dengan tenang, apakah kamu akan berjalan ke penjara lain? Masuk ke dalam mobil. Ren Xiaosule masih memikirkan gadisnya sendiri. Kerumunan orang ramai di dalam mobil. Ji Ziang, Dahuyu dan Wang Yun berada di barisan belakang. Dahuyu diperas di tengah oleh mereka berdua, kalian pergi ke samping.
Tidak ada tempat untukku. Omong kosong ini hampir berkelahi di dalam mobil karena kentut ini. Alhasil, saat kendaraan off-road melaju keluar dari penjara rahasia, ketiga kerlipan itu tutup pada saat yang sama. Mereka melihat api yang menyala di penghalang dan mendengarkan suara ledakan di kejauhan. Semua orang memiliki ekspresi terkejut. Dinding benteng tidak lengkap, dan semua orang bisa melihatnya melalui api dari jarak jauh. Dinding menjulang di kejauhan telah dihempaskan dari celah besar. Ketika kendaraan bergerak, mereka juga melihat banyak sekali pengungsi melarikan diri di jalan. Suara tembakan melayang jauh, tidak tahu di mana pertempuran itu terjadi. Pemandangan di depan saya seperti lukisan minyak abad pertengahan sebelum bencana, dengan tinta ekstra tebal, dan latar belakang nyala api merah jingga, seperti kematian Tuhan dalam penghakiman Kong. Wang Yun bergumam, "Tuan muda, apakah ini yang Anda persiapkan?" Sejujurnya, Wang Yun sedikit tidak puas dengan Ren Xiaosu di detik terakhir meskipun dia telah melihat kemampuan Ren Xiaosu di Gunung Suci. Dia berkecil hati dengan perampokan yang tidak siap dahulu, sehingga dia tidak begitu lega bahkan dengan Ren Xiaosu. Tetapi pada saat ini, Wang Yun yakin, untuk menyelamatkan mereka, Marsal muda bahkan kehilangan penghalang No. 31. Tidak heran penjara rahasia dihancurkan dan tidak ada yang mengelolanya. Baru saja, saya dengan bodohnya berpikir bahwa komandan muda itu tidak dapat membunuh para perwira intelijen yang memburu, bagaimana mungkin dia memiliki pemikiran seperti itu? Ini adalah penghancur penghalang. Mungkin ada nama yang salah di dunia ini, tetapi tidak ada nama panggilan yang salah. Ji Ziang memandang api di langit dan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu bukan kreditku, Ren Xiaosu menjelaskan dengan rendah hati dan dengan tulus, toler itu tiba-tiba menggerebek penghalang ke-31. Aku menganalisis bahwa kekuatan utama dari Tinder itu mungkin tiba di waktu fajar, jadi kita harus pergi lebih cepat ke Wang Yun. Tunjuk ke penghalang lain. Wang Yunping mendapatkan kembali suasana hatinya, belok kiri. Dalam belasan arah, Yang Xiaogui memutar mobil tiba-tiba ke kiri, mengendarai debu. Pada saat ini hanya ada 3 jam tersisa sebelum fajar, dan semua orang harus berpacu dengan waktu. Di penghalang Wang nomor 61, Wang Shengzi sedang duduk di kediaman resminya untuk membaca dokumen-dokumen tersebut. Hari ini, pengendali daya Wang hanya tidur selama 3 jam sehari, menikmati setiap menit dan setiap detik. Ada 7 telepon di atas meja di depannya, semua panggilan kepadanya akan disaring oleh kecerdasan buatan dan kemudian ditransfer ke telepon yang berbeda. Tiba-tiba sebuah telepon kabel merah gelap berdering, dan Wang Shengzi mendongak. Itu adalah jalur khusus dari Departemen Intelijen. Dia perlahan-lahan mengatakan gagang telepon ke telinganya, "Aku Wang Shengzi." Suara Wang Ran terdengar di telepon, "Aku di villa sekarang melindungi Wang Jing dan yang lainnya, Ren Xiaosu." Wang Shengzi mendengarkan laporan Wang Ran tentang situasi Kong, dan semakin dia mendengarnya, semakin dia tampak terkejut. Pada saat ini Yang Anjing mendorong membuka pintu ruang kerjanya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Wang Shengzi memikirkannya dan menyimpulkan, "Saya takut penghalang akan hilang." Wang Shengzi meminta Ren Xiaosu untuk membunuh Kong Erdong. Tujuannya adalah untuk membuat kekacauan Kong lebih dulu. Begitu Kong Erdong meninggal, Kong hanya bisa hancur dalam lingkungan saat ini dalam 3 bulan. Tapi sepertinya perkiraan 3 bulan masih terlalu konservatif. Wang Shengzi berpikir sejenak dan berkata, "Karena tujuan telah tercapai, mundurlah." Diterima. Bab 823, Kelas Ren Xiaosu. Di villa nomor 31, Wang Ran menutup telepon dan memandang Wang Jing dan yang lainnya. Wang Jing bertanya, "Siapa kamu?" Setelah Wang Ran membawa orang ke villa, dia tidak menjelaskan apapun kepada tim Trinity Society, tetapi hanya menunjukkan kredensinya di agen intelijen Wang, dan segera mengendalikan villa. Melarang Wang Jing dan yang lainnya untuk pergi keluar, dan mencegah yang tidak dikenal. Karakternya ada di dekat villa. Seperti yang dikatakan Ren Xiaosu, memang ada orang dengan niat buruk yang ingin datang ke area villa untuk merampok, tetapi Wang Ran mereka membunuh 2 dan meninggalkan tubuh mereka di pintu. Dan tidak ada yang berani mendekati villa lagi. Pada titik ini, Wang Ran telah menerima perintah untuk mundur, dan dia memandang Wang Jing dan yang lainnya dengan kata-kata gelisah, tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Wang Ran menoleh dan membuat dua gerakan taktis kepada anak buahnya. Semua orang mulai dengan cepat mengumpulkan peralatan, dan kemudian menghilang ke dalam malam di luar villa. Meskipun Wang Ran menerima perintah Ren Xiaosu untuk melindungi Wang Jing dan yang lainnya, Ren Xiaosu berbicara di mana Wang Shengzi akan bekerja, karena bos membiarkannya mundur, dia mundur. Wang Ran meninggalkan Trinity Institute dengan 2 senapan otomatis dan 4 majalah. Menurutnya, senjata ini cukup untuk mengatasi kekacauan. Mendengarkan kekacauan di penghalang, Wang Jing perlahan duduk di sofa dan berkata, "Saya khawatir komunikasi medis akan segera berakhir." Seseorang tiba-tiba bertanya, "Tuan, apakah Anda melihat Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong? Mengapa Anda tidak melihat mereka dari awal hingga akhir?" Namun, Wang Jing tidak menjawab pertanyaan ini, dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Sebelumnya dia berpikir bahwa Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun ada di sini hanya untuk melakukan tugas yang sangat sederhana. Tapi sekarang tampaknya tugas yang dilakukan oleh Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong tidak sederhana sama sekali. Di luar penjara penghalang nomor 31, Ren Xiaosu dan Yang Xiaoquan dan yang lainnya bersembunyi di bayang-bayang jalan untuk mengamati. Penjara sudah terang benderang, dan lampu sorot besar menerangi sekitarnya sebagai siang hari. Wang Yun memandang Ren Xiaosu dengan ekspresi antisipasi, "Tuan, apa yang akan kita lakukan?" Akibatnya, Ren Xiaosu tidak menunggu dia berbicara. Ji Ziang berbicara terlebih dahulu, "Saya diselamatkan oleh Anda dan saya belum menunjukkan kemampuan saya yang berharga. Biarkan saya berurusan dengan penjara ini." "Kamu," Dahuo ragu-ragu sejenak, "aku tahu kamu adalah orang yang luar biasa dalam sistem tanah, tetapi kemampuan luar biasa itu tampaknya bukan area terbaikmu." Subteks Dahuyu adalah bahwa kemampuan luar biasa Anda harus biasa, jika tidak, Kong tidak bisa menangkap Anda. Ji Ziang tersenyum pahit dan berkata, "Saya diremehkan. Yang saya bertanggung jawab adalah menyelamatkan orang penting di penjara rahasia." Ternyata itu terbalik di parit tangan sipir, tetapi ternyata ada di sini. Tidak ada orang penting seperti itu. Dengan mengatakan itu, Ji Ziang bangkit dan berjalan ke penjara penghalang ke-31. Aku melihatnya menunjuk satu jari terpisah, dan bangunan penjara yang kokoh itu langsung sepi seperempat. Pasangan bata tidak lagi solid, fondasi tidak lagi solid, semuanya lunak. Ji Ziang berkata kepada Wang Yun, "Meriam udara." Wang Yun tidak ragu-ragu, matanya tiba-tiba berubah menjadi abu-abu perak, sebuah meriam udara diluncurkan dari telapak tangannya yang digabungkan, dan dia menghancurkan penjara di depannya. Itu hanya upaya sesaat. Benteng penjara yang awalnya dibentengi itu seperti sepotong kue yang dipotong, dan yang rusak seperti model yang dengan sengaja memotong perspektif internal. Para tahanan di seluruh penjara gelisah. Beberapa tahanan mulai melarikan diri dengan liar, sementara yang lain mulai menyerang penjaga penjara yang telah menindas diri mereka sendiri. Penjara defensif tiba-tiba runtuh, dan saya takut orang-orang Kong tidak pernah berpikir bahwa penjara mereka akan menjadi tumpukan reruntuhan dengan cara ini. Dahuyu melihat adegan ini dan terkejut, "Saya menemukan harta karun." Awalnya Huyu datang ke penjara rahasia dan tidak terlalu memperhatikan kemampuan Ji Ziang yang luar biasa. Sangat mudah untuk menangkap Ji Ziang dalam catatan intelijen kali ini, sulit untuk membuat orang merasa betapa kuatnya dia. Tapi sekarang pikirkanlah, bukan karena Ji Ziang tidak kuat, tetapi kemampuan sipir itu terlalu aneh, yang membuat orang tidak berdaya. Ji Ziang dan Wang Yun bergegas ke penjara, Ren Xiaosu, Yang Xiaorong dan Dahuyu ada di belakang. Pada saat ini Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, "Saya pikir Anda harus dapat menyelamatkan keduanya." Kemampuan sipir, meskipun aneh, tidak memiliki banyak efek pada sistem tenaga murni Anda. Meskipun bagian itu memiliki bahan peledak. Namun, orang yang memegang detonator mungkin tidak dapat meledakkannya dengan begitu akurat dan tidak seharusnya menjebak Anda. Dan Anda bukan orang yang tidak dapat dipercaya, bagaimana Anda tidak tahu bahwa bahan peledak dikubur di lorong penjara rahasia ini? Dahuyu tertawa dan berkata, "Apa yang Tuan Muda ingin tanyakan? Mengapa Anda harus menunggu saya untuk menyelamatkan?" Ren Xiaosu bingung. Dahuyu terlihat seperti campuran sungai dan danau, tetapi keadaannya tidak kasar. Ambil perjalanan Gunung Suci, Dahuyu dapat secara akurat mengidentifikasi rute dalam kabut, yang menunjukkan bahwa dia sangat siap.
Oleh karena itu, Ren Xiaosu merasa bahwa Dahuyu tidak bisa secara tidak sengaja jatuh ke penjara rahasia, dan mengabaikan transformasi penjara rahasia. Dahuo tertawa dan berkata, apa gunanya menyelamatkan mereka? Akulah yang bertanggung jawab di lapangan. Aku tidak butuh keduanya untuk menanggung kasih sayangku. Ren Xiaosu berpikir, jadi kamu membiarkan mereka menanggung cintaku. Ya, Dahuyu mengangguk, meskipun hampir setengah dari benteng telah mulai mendukung Anda, masih ada beberapa orang tua yang tidak mengenalinya. Lagi pula, Anda terlalu muda. Lagi pula, Anda belum menerima pelatihan militer yang sistematis. Tidak ada komando militer yang dipelajari secara sistematis. Tentu saja, mereka tidak menentangnya, hanya ingin Anda membuktikan diri dengan lebih banyak hal. Anda dapat terus bertarung sendirian di masa lalu, tetapi Anda harus kembali ke benteng 178 di masa depan. Kelasku sudah berakhir. Ren Xiaosu tidak berbicara, Dahuyu terus tertawa, aku akan mengirim kedua orang ini kembali ke barat laut. Dengan lebih dari 200 orang elit Wang Yun, masa depan akan menjadi kekuatanmu yang paling solid. Ini yang kamu dan Wang Fengyuan maksudkan. Ren Xiaosu bertanya-tanya, kalian berdua tidak pandai dalam pekerjaan intelijen, terlalu banyak berpikir. Tidak, Dahuyu menggelengkan kepalanya. Ini bukan yang harus kita lakukan pada naga, kamu salah paham, kita tidak punya hal seperti itu di Cina Barat Laut. Ren Xiaosu bertanya-tanya, jadi apa yang kamu lakukan? Dahuyu dengan serius berkata, inilah yang dimaksud Komandan Zhang. Xiaosu berikutnya tertegun, dia tidak berharap Zhang Jinglin membuat rencana baginya untuk mengambil alih benteng dengan lancar. Anda harus tahu bahwa Zhang Jinglin tidak terlalu tua, tidak masalah menjadi komandan selama 15 atau 20 tahun. Pihak lain mulai menemukan tim yang dapat diandalkan untuk dirinya sendiri begitu awal. Apakah pihak lain begitu yakin bahwa dia memenuhi syarat untuk posisi itu? Bab 824, Semua Kawan yang Baik. Faktanya, setelah penangkapan Wang Yun oleh Kong, mereka membuat kesalahan yang sangat jelas, yaitu menempatkan lebih dari 200 pria Wang Yun ke penjara yang sama. Menurut operasi normal, orang-orang ini harus ditahan, karena orang-orang ini pada awalnya dipindahkan dari tentara ke Wang Yun, dan mereka melakukan terlalu banyak tugas dengan Wang Yun. Ketika Wang Yun berada di penjara rahasia, dia tidak terlalu khawatir tentang 200 persaudaraan yang tidak bisa makan dan minum, dan setelah memasuki penjara biasa ini, mereka segera menjadi kekuatan yang paling keterlaluan di penjara ke-31. Di masa lalu, yang disebut kepala penjara dan saudara tidak lain adalah saudara di depan mereka. Yang disebut pengganggu penjara di masa lalu semuanya adalah pembunuh. Orang-orang ini juga tahu bahwa tidak mungkin meninggalkan penjara untuk menjadi setan, dan caranya sangat kejam sehingga tahanan lain takut terhadap mereka. Tetapi orang-orang ini akan membunuh paling banyak 1 atau 2 orang. Membunuh lebih dari 3 orang adalah seperti seorang pembunuh, dan saudara-saudara di bawah Wang Yun ini. Kehidupan rata-rata saudara-saudara ini di atas 5. Jadi ketika 200 saudara masuk penjara nomor 31, mereka tidak menemukan apapun untuk dilakukan. Mereka hanya menyatukan para tahanan di penjara penghalang nomor 31 di bawah kebosanan. Para penjaga penjara merasa sangat santai selama waktu ini, dan para tahanan tidak berkelahi dan berkelahi, seolah-olah dipelintir menjadi seutas tali. Bagaimanapun, penjara ini tidak pernah disatukan. Ini adalah lebih dari 200 tentara profesional, mereka bahkan menugaskan tim tempur kepada para tahanan. Dan mereka sendiri bertugas sebagai pemimpin tim untuk mengelola para tahanan di seluruh penjara. Kepala penjara mendapati bahwa dia khawatir, dia mengajukan permohonan untuk mentransfer lebih dari 200 orang beberapa hari yang lalu. Tetapi dia tidak tahu apakah dokumen-dokumen itu dikirim ke bosnya Kondon, tetapi yang berikut hilang. Sekarang, ketika ke-200 saudara itu awalnya mendengar suara senjata di penghalang, mereka gelisah. Ketika mereka menemukan bahwa penjara itu telah dilanggar dan mendengar suara meriam udara yang akrab, mereka segera datang ke roh. Hanya dalam 1 menit, mereka segera mengatur semua tahanan untuk melancarkan kerusuhan terhadap penjaga penjara. Beberapa orang menarik saklar, beberapa menusuk kaki mereka sebagai senjata, dan yang lain menunggu penjaga penjara masuk untuk menekan kerusuhan.
Segera setelah penjaga penjara memasuki area penjara, mereka segera dikepung oleh para tahanan. Penjaga penjara menemukan bahwa orang-orang ini terlihat seperti orang-orang Wuhe sebelumnya. Dan hanya sekelompok tentara terlatih. Bahkan, para tahanan tidak begitu kuat, terutama karena penjaga penjara tidak pandai bertarung, dan mereka tidak sebanding dengan tentara profesional. Pada saat ini, kepercayaan Wang Yun, Zhang Yanhe duduk di belakang kota dan mengeluarkan serangkaian perintah, sementara saudara-saudaranya terus membawa kuda-kuda ke daerah yang tersisa. Zhang Yanhe berkata dengan penuh kegembiraan, "Saudaraku, aku telah mendengar suara meriam udara dari Sir, pasti dia yang datang untuk menyelamatkan kita." Semua orang bekerja keras untuk membunuh penjaga penjara ini terlebih dahulu. Mengeluh. Ren Xiaosu mendengarkan teriakan para tahanan di penjara jauh, ia awalnya berpikir bahwa itu akan membutuhkan upaya lain untuk merampok penjara. Tetapi dia tidak berharap untuk menggunakan tembakannya sendiri. Wang Yun dan Ji Xiang bersama-sama menggali celah di penjara. Dan penjara yang sudah genting ini menjadi lebih buruk, bagaimana penjaga penjara biasa bisa berdiri untuk bergabung dengan dua orang luar biasa. Siapa di Zhang Yan yang sangat gembira ketika melihat Wang Yun, dan segera mendatangi Wang Yun, "Tuan, bagaimana Anda bisa keluar dari penjara rahasia?" Wang Yun menatap saudara-saudara dan tertawa, "Ini adalah cerita yang panjang, apakah kita semua di sini?" "Semua ada di sana." Zhang Yanhe berkata, "Ada 289 orang, ada 289 orang. Pak, apa yang akan kita lakukan sekarang dan di mana?" "Barat laut," kata Wang Yun. Untuk beberapa alasan, Wang Yun menyebut Northwest lagi saat ini. Dia tiba-tiba merasa menemukan tujuan di hatinya, seolah-olah dia harus pergi ke sana, seolah-olah dahulu mengatakan bahwa Daxing Northwest benar dalam hidupnya. Northwest. Zhang Yan saling memandang. Wang Yun menjelaskan, "Kali ini saya bisa keluar dari masalah, termasuk Anda bisa keluar dari masalah, semuanya di barat laut. Pergi bersama saya untuk melihat anak muda yang tampan." Kemudian, Wang Yun dan Ji Xiang bergegas keluar dari penjara dengan lebih dari 200 orang. Pada saat ini, seorang penjaga penjara yang tersembunyi dalam gelap melihat mereka melarikan diri dan mengangkat moncong sebelum menembak. Zhang Yanhe pertama kali menemukan penjaga penjara, menyipitkan matanya di moncongnya dan membidik Wang Yun, meskipun dia mendorong Wang Yun menjauh dan ingin memblokir pistol untuk petugas. Tapi sebelum dia mendorong Wang Yun, Zhang Yan melihat dada penjaga penjara mekar dan dia terkejut, "Penembak jitu. Di mana penembak jitu itu?" Wang Yun memiliki beberapa ketakutan yang berkepanjangan, bersatu kembali menyebabkan dia melupakan sesuatu. Untungnya, Yang Xiao Kuan yang menembak, jika tidak, acara bahagia reuni saudara mereka hari ini adalah pemakaman. Zhang Yanhe bertanya, "Tuan, di mana Anda menemukan penembak jitu?" Wang Yun berkata kepada Zhang Yanhe dan yang lainnya, "Saya tidak mencarinya, itu adalah Nyonya Marsal. Kali ini mereka berdua yang menyelamatkan saya dari penjara rahasia. Kekacauan di penghalang ke-31 ini juga ada hubungannya dengan mereka." Keduanya, Zhang Yanhe keduanya tercengang, "Tuan, apa maksudmu, hanya mereka berdua?" Pada titik ini, mereka telah berjalan ke Ren Xiaosu, dan Yang Xiaokuan berdiri dari halaman setelah memastikan keselamatannya, dan mengumpulkan senapan sniper. Wang Yun berkata, "Terima kasih pertama atas bantuan Anda." 200 saudara lelaki membungkus serempak, "Terima kasih, tampan." Ren Xiaosu segera menaikkan alis dan tersenyum, mesin tik di istana tidak bisa berhenti sibuk lagi. Tampaknya terima kasih yang tulus dari setiap terima kasih yang tulus. Dia melangkah maju dan menjabat tangan semua orang dengan ramah, "Semua teman baik, Northwest menyambut Anda." Selain menonton adegan ini, Yang Xiaokuan tiba-tiba merasa bahwa Ren Xiaosu seperti kader lama. Wang Yun menoleh ke Yang Xiaorong, "Ayo, terima kasih Nyonya Guru lagi." Yang Xiaokuan melambaikan tangannya, "Terima kasih kepada Ren Xiaosu." Meskipun Yang Xiaohibi tidak tahu mengapa Ren Xiaosu selalu suka membiarkan orang lain mengucapkan terima kasih, ini pasti berguna bagi Ren Xiaosu. "Aku melihat Zhang Yanhe memimpin dalam membungkuk dan berterima kasih kepada Ren Xiaosu lagi, dan Ren Xiaosu yang tertawa hampir tertutup. Malam ini, terima kasih atas panen besar koin, yang secara langsung menembus 5.400. Dengan matanya menyipit, tidak terlalu jauh untuk membuka kunci senjata ketiga.
Setelah menatap Dahuyu hampir, dia bertanya, Tuan Muda, bagaimana kita bisa pergi? Ini untuk bertanya pada Ren Xiaosu, yang awalnya bermaksud mengirim Wang Yun langsung ke kota dengan kereta uap, tapi sekarang kereta uap, Laosu, dan gerbang bayangan semuanya disegel. Menurut Jijiang, perlu waktu setengah bulan untuk tanpa ikatan, jadi dia tidak bisa melihatnya. Akibatnya, Dahuyu, Wang Yun dan yang lainnya segera memutuskan untuk kembali ke penjara untuk mengambil mobil. Ada bus untuk mengangkut tahanan. 5 mobil akan cukup untuk menampung lebih dari 200 orang. Setelah penghalang, Dahuyu akan mengatur orang untuk melakukan mengatasinya. Bab 825, membuat heboh. Ren Xiaosu menjelaskan kepada Dahuyu, ketika Anda meninggalkan penghalang, Anda harus berhati-hati untuk menghindari zona pertempuran antara Tinder dan Kong. Sekarang Tinder baru saja menghancurkan dinding penghalang di utara, tapi saya tidak berpikir tujuan mereka hanya bisa seperti ini, jadi hati-hati, jangan menabrak mereka. Ya, aku akan memperhatikan, kata Dahuyu. Pada saat ini, anak buah Wang Yun telah mengusir bas penjara, dan juga mengambil peralatan komunikasi dari penjaga penjara. Sehingga kelima kendaraan dapat memastikan komunikasi yang erat saat mengemudi. Tetapi Wang Yun sedikit bingung, Tuan, apakah maksud Anda tidak ikut dengan kami? Ren Xiaosu menjelaskan, ada juga tim medis dari Wang di penghalang ini. Mereka sangat terhormat. Saya tidak bisa melihat mereka mati di penghalang 31. Untuk rakyat Wang, apakah itu sepadan? Wang Yun sedikit bertanya-tanya. Ren Xiaosu berkata dengan sungguh-sungguh, beberapa dari orang-orang ini sibuk sepanjang hidup mereka untuk menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka. Aku tidak bisa melihat mereka menderita kesengsaraan. Aku tidak tahu apa itu Wangs. Aku hanya tahu bahwa mereka adalah orang-orang terhormat. Dahuo berbicara dan berhenti, tetapi tidak pernah mengatakan apapun untuk membujuk. Dan Jijiang menepuk pundak Dahuyu dan tersenyum di mobil, tidak peduli berapa kali Anda mencemooh saya, tetapi hanya sekarang saya merasa bahwa tepat untuk pergi ke barat laut, ayo pergi. Mari kita lihat Northwest. Petik 2. Ren Xiaosu akhirnya menjelaskan kepada Dahuyu, yang terbaik adalah pergi ke selatan setelah bus keluar dari penghalang 31. Perusahaan Tinder tidak hanya akan datang ke utara, tetapi sekarang ada musuh baru di utara. Saya menduga bahwa derajat mengerikan musuh itu di luar bayangkan. Ya, aku akan memperhatikan, kata Dahuyu saat dia masuk ke mobil. Ren Xiaosu memandangi 5 bus dan dia berbalik dan Yang Xiaorong naik kendaraan off-road, siap untuk menyelamatkan Wang Jing dan yang lainnya. Saya tidak tahu apakah Wang Ran telah melindungi Wang Jing menurut akunnya. Menurut kebenaran, Wang Jing adalah pemimpin medis yang sangat dihormati Wang. Wang Ran harus melindunginya dengan serius. Pada saat yang sama, perusahaan Tinder di utara telah menembus blokade Kong, dan telah bergegas ke selatan bersama dengan para pengungsi. Saya harus mengatakan bahwa strategi Tinder sangat bijak, pertama-tama mereka menghancurkan tembok penghalang dan membuat panik semua penduduk. Akibatnya, sejumlah besar pengungsi yang kabur menjadi penyamaran mereka. Hal ini menyebabkan kegaduhan Kong saat menembak dan memblokir. Sudah terlambat bagi Kong untuk memutuskan untuk menembak dengan warga sipil setelah Tinder menembus 2 garis pertahanan berturut-turut. Ketika pertempuran benar-benar berubah menjadi pertempuran jalanan. Para penjaga Kong yang telah kehilangan garis perlindungan lengkap mereka tidak lagi dapat menimbulkan ancaman bagi unit pemenggalan elit Tinder ini. Untuk sementara, orang-orang ini berubah menjadi nol dan bepergian dari jalan yang berbeda. Seseorang di saluran komunikasi bertanya, Tuan, apa tujuan Anda sekarang? T5 berkata dengan dingin, itu akan memakan waktu sebelum pasukan utama tiba. Bala bantuan dari Kong yang ditempatkan 40 km jauhnya akan datang. Sebelum fajar, kita harus membuat 31 penghalang lebih kacau sehingga mereka tidak dapat membentuk pasukan perlawanan yang efektif. Apa yang harus saya lakukan? Tanya seseorang. T5 merenung selama 10 detik, dan akhirnya memutuskan, menggerebek badan-badan intelijen klan Kong, pertama-tama lepaskan mata mereka, dan kedua pasukan itu menghadapi intelijen terlebih dahulu. Selama agen-agen intelijen klan lumpuh, Kong klan pasti akan kalah.
Dengan mengatakan itu, T5 segera beralih ke lokasi agen intelijen Kong, di mana mereka bertemu dua blokade Kong lagi, dan akibatnya mereka ditembus oleh mereka. Pada saat ini, Kong menemukan bahwa Tinder Company, pasukan khusus yang sangat mobile, tidak memiliki lawan dalam pertempuran jalanan. Selain itu, Kong mengamati pergerakan Sumbu dan menemukan bahwa mereka berlari ke badan intelijen. Setelah perusahaan Tinder akhirnya masuk ke agen intelijen, T5 melihat mayat di jalan, kendaraan yang ditinggalkan setelah ledakan, dan bangunan agen intelijen kosong. Ada apa? T5 menatap kaget, dan pasukan Tinder yang memasuki penghalang kali ini adalah salah satunya. Mereka sekarang berusaha melumpuhkan badan-badan intelijen, tetapi beberapa orang membawa mereka selangkah lebih maju dan menghancurkan badan-badan intelijen Kong. Beberapa orang memeriksa identitas almarhum terhadap mayat. Mereka semua siap sebelum mereka datang. 1 menit kemudian, laporkan kepada Pangeran, Kepala Intelijen Kong, Pangeran Si, terbunuh. Kepala Intelijen yang baru meninggal. Kepala Intelijen 2 yang baru sudah mati. T5 mengangkat suaranya di saluran komunikasi, harap dicatat bahwa mungkin ada kekuatan tempur lain di penghalang ini dan memenggal badan-badan intelijen dengan sangat presisi. Saya khawatir bahwa badan-badan intelijen Kong telah menghilang. Petik 2. Siapa yang melakukannya? Seseorang bertanya-tanya. Saya khawatir itu adalah pasukan elit Wang. Hati-hati. Jika Anda menabrak mereka, hindari mereka. Pada saat ini, yang paling penting adalah untuk menghancurkan Kong. Banyak, kalau tidak ada cara untuk menghancurkan seluruh agen intelijen di pusat penghalang. Hal ini membuat dia bergumam di dalam hatinya, karena dia belum pernah mendengar kekuatan tempur yang kuat dari Wang di dekatnya. Apa sekarang? T4 bertanya di saluran komunikasi. Serang penjara rahasia, jawab T5 setelah berpikir, orang-orang di dalam cukup dibebaskan untuk membuat Kong sakit kepala. Tetapi mereka kelelahan bara dan berlari selama hampir setengah jam. Ketika mereka tiba di penjara rahasia, mereka menemukan bahwa itu juga menjadi reruntuhan. Dingin di hati mereka pada T5. Bagaimana pasukan elit Wang bisa lebih cepat daripada mereka satu langkah? Dan berapa banyak orang yang datang ke Wang, setelah kehancuran agen intelijen, masih ada cukup kekuatan untuk menghancurkan penjara rahasia. Dengan mata rahasia, penjara rahasia dihancurkan, dan ratusan penjaga penjara meninggal di penjara. Apakah Wang mengintai resimen independen? Pada saat ini, tembok yang rusak hanya ada di utara, dan sisanya masih utuh, jadi Wang pasti tidak datang dari luar tembok, itu pasti sudah terkubur di dinding sejak lama. Pergi ke penjara lain, T5081 tidak lagi ragu, lagi pula tugas mereka adalah untuk menahan penjaga Kong dan membuat pihak lain tidak dapat mengatur pasukan pertahanan. Dalam penghalang 31 ini, Wang bukan milik mereka. Musuh. Namun, ketika T5 berdiri di luar penjara biasa, seluruh orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan terkejut. Pada saat tertentu, ia bahkan merasa bahwa Wang benar-benar mengintai seluruh kelompok independen di penghalang ke-31. Teriak T5081, apakah badan intelijen Kong ini adalah ember nasi? Begitu banyak orang yang mengintai Wang bahkan tidak tahu di penghalang. Namun, setelah kehancuran dua penjara telah menyebabkan sakit kepala Kong. Terutama kelompok pejuang intelijen yang dilepaskan di penjara rahasia, orang-orang ini dapat membuat banyak bom ketika mereka mengunjungi toko perangkat keras. Dengan penghalang ke-31, ia telah berkembang penuh. Bab 826, Xiao Su. Sejujurnya, sekarang kulit kepala T5081 mati rasa, dan semua yang saya rencanakan di sini telah dilakukan oleh orang lain, dan saya tidak tahu di mana orang itu bersembunyi, berapa banyak orang. Ada beberapa orang yang luar biasa, masih apa yang kamu lakukan? Perasaan ini terlalu buruk, dan rasanya aneh, jelas seseorang membantu saya untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan, tetapi dia sama sekali tidak bahagia. Tuan, apa yang kita lakukan sekarang? T4 bertanya dengan lemah di saluran komunikasi. Efek setelah pembebasan kedua tahanan telah mulai membuat hidup Kong kelelahan. Tinder tidak ingin pergi ke depan para penjaga, jadi mereka tampaknya menganggur. Dalam rencana, level bahaya setelah memasuki penghalang 31 kali ini adalah 9 nyawa. Dan satu tugas demi satu, mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas.
Setiap anggota Tinder siap untuk mati dan kelelahan, tetapi sebagai hasilnya, mereka tidak ada hubungannya. Apa yang masuk akal? T5081 berkata, tidak heran kami tiba-tiba menemukan penyergapan di atas gedung setelah memasuki penghalang, tetapi kemudian menemukan bahwa Kong tidak tahu bahwa kami akan datang. Penyergapan asli di atap tidak ditujukan pada kami. Kalau begitu kita memblokir orang. AT4 bertanya-tanya. Tidak menghitungnya, T5081 berkata dengan emosi. Apakah kamu tahu bahwa ketika kita menembus garis pertahanan utara, unit penjaga Kong ini selalu tidak responsif dan tidak sepenuhnya mengelilingi kita untuk pertama kalinya. Selalu merasa mereka merespons dengan lambat. Rasanya seperti ini, dan beberapa unit ponsel darurat tampaknya kurang siap. Sekarang aku ingin mengerti, kata T5081, ini adalah pasukan keamanan Kong telah menerima peringatan dari tempat lain, mencoba untuk bergegas ke bala bantuan. Dan sebagai hasilnya membubarkan beberapa pasukan untuk kita. Faktanya, bahkan Ren Xiaosu tidak tahu bahwa ia telah menyumbangkan kekuatan untuk memecahkan penghalang ini. Menurutnya, penghancuran penghalang itu dilakukan oleh Tinder, tidak ada hubungannya dengan dia, meskipun dia juga ingin merobohkan penghalang itu. Apakah dia tidak dihalangi oleh Tinder sebelum dia bertindak? Jadi kali ini potnya, dia tidak bisa membawanya. T5081 merenung sejenak, pergilah, sekarang kita telah menyelesaikan apa yang akan kita lakukan, dan hambatannya dalam kekacauan, maka kita hanya akan memukul Huang Long dan memenggal kepala Kong Erdong. Meskipun operasi mereka disebut pemenggalan kepala, pemenggalan ini sebenarnya berarti penghalang 31 dan tidak berniat membunuh Kondon. Di satu sisi, itu tidak perlu, setelah pasukan utama datang, Kondon tidak akan bisa kembali ke langit bahkan jika hidup, di sisi lain, itu terlalu merepotkan, jika mereka langsung pergi ke Kondon. Para penjaga pasti akan berdiri di samping Kondon. Meskipun pasukan khusus mereka kuat, tidak mungkin untuk melawan brigade yang ditingkatkan. Tapi sekarang, itu benar-benar tidak ada hubungannya. T5081 berpikir, karena tidak ada yang bisa dilakukan, ayo pergi dan bunuh Kondon. Bagaimanapun, para penjaga sekarang tersebar. Saat ini, karena pertempuran di utara, semua pengungsi mati-matian melarikan diri ke selatan, sehingga kendaraan off-road Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong hampir diblokir di jalan. Setelah kami menerima mereka dari Wang Jing, kami langsung menuju ke barat. Lalu saya datang untuk meledakkan pintu gerbang. Tidak ada jalan ke selatan. Saya khawatir akan ada sejumlah besar pengungsi yang memblokir di sana, kata Ren Xiaosu. Sekarang tidak ada kesempatan untuk membunuh Kondon. Yang Xiaokuan mengangguk, dan dia melihat ke arah api unggun dan pengungsi melalui jendela. Mari kita menunda segalanya untuk Kong Dongzi. Hasil yang diinginkan Wang Shengzi telah tercapai, dan kematian Kong Erdong tidak berbeda, dan saya percaya Wang Shengzi saya pasti terkejut. Menurut rencana Wang Shengzi, akan memakan waktu lama bagi Kong untuk mengacau setelah membunuh Kong Erdong, ini tidak sama sekarang, hanya satu langkah secara langsung. Omong-omong, ini dapat dianggap sebagai layanan satu atap. Ren Xiaosu adalah naga, melintasi Jianglong. Ketika kendaraan off-road memasuki area villa, Ren Xiaosu melihat mayat orang-orang kacau tergantung di pinggir jalan, jenazah itu berdarah dan menakutkan. Ini harus ditulis oleh Wang Ran dan yang lainnya untuk memperingatkan warga sipil yang kacau. Ren Xiaosu berspekulasi, kecuali Wang Ran, tidak ada orang di sekitar sini yang harus begitu keras. Begitu mobil berhenti di pintu, Ren Xiaosu berteriak keras ke villa, jangan tembak, ini aku. Kejutan datang dari villa, Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong kembali. Wang Jing membuka pintu dan menatap Ren Xiaosu dengan hati-hati. Dia tidak bertanya kepada Ren Xiaosu apa yang dia lakukan, tetapi bertanya untuk pertama kalinya, apakah ada luka. Tidak, kata Ren Xiaosu dalam haha. Itu, Yang Xiaorong dan aku baru saja keluar dan tidak berharap ini terjadi tiba-tiba. Akibatnya, kami terjebak di jalan dan kami butuh waktu lama untuk menemukan jalan kembali. Semua orang di sini di Trinity Institute adalah ekspresi hantu yang saya percayai kepada Anda, tetapi semua orang tidak tahu bagaimana membantahnya. Ren Xiaosu tidak melihat sosok Wang Ran, jadi dia memandang Wang Jing, ngomong-ngomong. Tidak ada yang akan melindungimu. Ya, tapi mereka pergi setelah menerima pesanan, kata Wang Jing, mereka kamu. Hahaha,
Ren Xiaosu tertawa canggung. Bagaimana mungkin? Aku baru saja bertemu mereka di jalan dan berkata mereka akan melindungi Pastor Wang. Kamu belajar secara tidak sengaja. Dengan cara ini, semua orang berkemas dan pergi dengan cepat. Penghalang nomor 31 telah berakhir. Kita harus dimakamkan dengan penghalang ini jika kita tidak pergi. Petik 2. Pada saat ini, Ren Xiaosu menemukan bahwa orang-orang di Trinity Society sudah mengemas barang-barang mereka dan meletakkannya di mobil, setelah Ren Xiaosu membagikan peralatan komunikasi untuk setiap mobil. Tim segera berangkat. Tim melaju ke barat dan suasana di dalam sangat sunyi. Pada akhirnya, Liang Che tiba-tiba bertanya, Ren Xiaosu, kamu? Aku tidak melakukannya, aku hanya ahli bedah jantung umum. Ren Xiaosu membantah. Liang Che, saya belum mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, ada sederetan tim hitam lewat dengan tim Sunny Academy. Liang Che berencana untuk mengatakan sesuatu tetapi melihat mata Ren Xiaosu menatap tim. Konvoi hitam sedang menuju ke timur, dan itu cepat, seolah-olah melarikan diri. Ren Xiaosu memilih barat karena ada Wang di barat, tetapi orang lain tidak harus melarikan diri ke barat. Jika itu adalah rakyat Kong, itu adalah prioritas tertinggi untuk melarikan diri ke timur, karena ada satu lagi di jarak 120 km hambatan Kong. Dalam keheningan ini, Ren Xiaosu tiba-tiba berkata kepada Yang Xiaorong, kamu tidak perlu memperlambat, aku akan pergi. Yang Xiaogen bertanya dengan penuh pertimbangan, Kondon. Ya, itu nomor platnya. Kurasa dia tidak berencana untuk hidup berdampingan dengan penghalang 31 dan sekarang bersiap untuk melarikan diri. Ren Xiaosu menarik pintu mobil dan melompat keluar. Berlari sepanjang jalan ke tim Kondon. Di kendaraan di belakang Trinity Society, semua orang Xiao Rensu lewat diam-diam, benar atau salah, memperhatikan. Liang Che terdiam, bukankah dia hanya mengatakan bahwa dia hanya seorang ahli bedah jantung umum? Setelah berdiskusi dengan istri saya, atas nama suami dan istri saya menyumbangkan 20.000 yuan ke Yayasan Amal Han Hong Beijing untuk mendukung pencegahan dan pengendalian epidemi di Wuhan. Saya sudah menunggu saluran donasi yang dapat diandalkan, tetapi banyak dari mereka tidak terbuka dan buram, jadi saya tidak dapat diyakinkan. Sekarang saya memiliki saluran yang andal yang berani membuka sekantong mie instan, saya harus mengambil tindakan. Saya menyebutkan dalam wawancara dengan Oriental TV bahwa niat asli untuk menulis urutan pertama adalah untuk mengalami wencuan di tahun ketiga sekolah menengah. Meskipun orang-orang tidak di Sichuan, saya merasakan semangat bangsa secara keseluruhan. Pada saat itu, saya melihat di berita bahwa ada kesulitan untuk mendukung satu pihak, saya menyumbangkan biaya hidup saya di kelas. Jadi saya menggunakan cerita tulisan tangan saya sendiri untuk memberitahu Anda bahwa manusia tidak akan punah dalam menghadapi bencana, tetapi akan bahagia dalam penderitaan mereka. Dan akan berjalan dengan berani satu sama lain. Sebenarnya, sudah ada spoiler resmi kecil di masa lalu. Dalam cuplikan video promosi oleh Huge, saya memintanya sendiri. Ada baris yang harus dibaca oleh Tuan Huge sendiri. Yang lain mengatakan bahwa saya khawatir itu akan buruk. Ketika bencana melanda, harapan adalah urutan pertama senjata yang dihadapi umat manusia. Ini adalah arti sebenarnya dari urutan pertama dan tujuan sebenarnya dari buku ini, karena kami berharap untuk berkumpul bersama. Semoga semuanya baik-baik saja, dan lakukan yang terbaik. Bab 827, Jatuhnya 176 Penghalang. Kendaraan tempat Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun berada di garis depan konvoi, jadi ketika ia melompat turun dari kopilot, konvoi berikut melihatnya. Seorang dokter setengah baya sedang mengemudi. Tiba-tiba dia melihat seseorang melompat dari mobil di depannya. Dia terkejut, tunggu, apa yang dilakukan Ren Xiaosu? Apa yang ingin dia lakukan? Melalui jendela, Wang Jing melihat Ren Xiaosu melambai ke tim saat ia berlari, dan memberi tanda kepada semua orang untuk melanjutkan. Lalu semua orang di tim mengikuti mata Ren Xiaosu dengan cepat ke bagian belakang tim. Kecuali untuk pengemudi, yang lain bahkan berbaring di kursi belakang, dan melihat apa yang dilakukan Ren Xiaosu. Kemudian, begitu mereka berbalik, mereka melihat Ren Xiaosu melompat di bidang penglihatan, dan mendarat di atap tim hitam tanpa arah.
Segera setelah itu, dia melihat pisau hitam yang Ren Xiaosu tidak tahu di mana harus memegangnya. Dia memegangnya erat-erat dengan kedua tangan, dan memasukkan langsung ke kursi belakang mobil di atap. Kemudian Ren Xiaosu berlari tanpa henti untuk berbalik. Semua orang bisa mendengar rem tim hitam di dalam mobil. Suara tajam ban bergesekan dengan tanah setelah ban tiba-tiba terkunci menyebabkan getaran. Beberapa puluh meter jauhnya, Wang Jing dan yang lainnya masih bisa mendengar seseorang di dalam mobil berteriak, "Bos! Ada apa dengan bosmu?" Pada titik ini, Ren Xiaosu tidak ragu-ragu, tetapi tiba-tiba menyusul konvoi yang bergerak cepat dan masuk ke mobil depan. Semuanya terjadi antara lampu listrik dan batu api. Baik Liang Che dan Meng Nan di bagian depan dan belakang mobil tampak bodoh. Mereka memandang kopilot Ren Xiaosu seolah-olah itu baik-baik saja. Liang Che bergumam, "Dalam kesan saya, tampaknya gadis bernama Hibiscus yang disebutkan sebelumnya pernahkah nama Kondon?" Petik 2. "Yah," Ren Xiaosu merespons dengan tenang. "Jadi, kau membunuh Kong Erdong. Kau membunuh bos Kong itu." Liang Che berseru. Ren Xiaosu melihat kembali ke Liang Che dengan reaksi yang begitu besar, dan memandang pada Liang Che, dan Liang Che tidak tahan lagi. Jelas, reaksinya adalah yang paling normal. Tidak normal bagimu untuk membunuh Kong Erdong. Ah! Liang Che melirik lagi, mereka semakin menjauh dari tim hitam, dan pengikut Kong Erdong di tim turun dari mobil. Dengan melihat siapa aku dan di mana aku berada, aku tidak bermaksud mengejar Ren Xiaosu. Sekarang, semua orang di Trinity Society memahami bahwa Ren Xiaosu tidak di sini untuk melakukan komunikasi medis, tetapi untuk membunuh orang. Tapi Wang Jing tidak bisa mengerti mengapa seorang pembunuh begitu mahir dalam operasi jantung. Masih pandai mengobati trauma. "Kemana kita akan pergi sekarang?" tanya Liang Che. Ren Xiaosu berkata tanpa ragu, "Kembali ke Wang." Sekarang setelah Kong berakhir, ketika perang sampai pada penghalang ke-31, Kong Erdong, kepala tertinggi Kong, tidak berniat untuk hidup berdampingan dengan Kong, maka konsorsium itu hancur. Bahkan jika ada penerus dalam tindak lanjut, Ren Xiaosu tidak merasa bahwa seseorang mampu mengubah ombak. Harus diketahui bahwa tidak hanya Tinder di sebelah Kong, tetapi juga perbatasan Tunbing, yang sangat ingin dilihat Wang. Pada saat ini, pasukan khusus Tinder sedang mengejar petunjuk Kondon sepanjang jalan. Mereka pertama kali membunuh kediaman resmi Kondon, namun, mereka menemukan bahwa orang-orang telah pergi ke gedung. Dan mereka tidak dapat melihat sisi lain. Kemudian, mereka menangkap dua talenta dan mengetahui bahwa Kong Erdong telah diam-diam pergi 10 menit yang lalu. Demi penyembunyian, Kong Erdong bahkan tidak membawa pasukan penjaga bersamanya, dan menginginkan pasukan penjaga untuk terus menahan pasukan Sumbu. Kemudian ketika Tinder mengejar tim Kondon, para pengikut Kondon sudah tersebar, hanya menyisakan mobil yang dikendarai Kondon dan tubuh Kondon. T-5081 mengamati pemandangan itu secara diam-diam, dan menemukan bahwa Kondon meninggal karena seseorang dimasukkan ke dalam tengkoraknya dengan pisau dari atap. Daripada dicegat oleh operasi skala besar. Berapa banyak orang di pihak lain? T-5081 bertanya-tanya, apakah tidak ada satu atau dua orang yang melakukan begitu banyak hal? Tiba-tiba, petarung T4 dari grup komunikasi di sebelahnya datang, panggilan telah dibuat di atas. Dengan mengatakan itu, T4 menyerahkan mikrofon peralatan komunikasi kepadanya, dan T-5081 menjawab telepon, "Tuan. Saya T-5081. Bagaimana situasinya?" Pria di seberang telepon bertanya. "Tembok utara telah dilanggar oleh kami, Badan Intelijen Kong telah dihancurkan, semua tahanan di penjara rahasia telah dibebaskan, semua tahanan di penjara biasa telah dibebaskan. Dan Kong Erdong sudah mati," kata T-5081. Sangat halus. Orang di telepon itu tampak sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan pasukan khusus ini untuk membunuh mereka semua, kecuali untuk menyelesaikan semua rencana tempur yang direncanakan. T-5081 berpikir sejenak dan menjelaskan, "Sebenarnya, kami tidak melakukan apapun selain menghancurkan dinding penghalang. Mereka mati ketika kami pergi ke lokasi agen intelijen. Kami pergi ke sana ketika kami pergi ke penjara rahasia.
T5 menjelaskan untuk waktu yang lama orang di seberang telepon bertanya-tanya, bisakah saya memahaminya dengan cara ini, selain dari memecahkan dinding utara, Anda tidak melakukan apa-apa. Kedua sisi telepon diam selama beberapa detik, dan T5 menjawab dengan sulit, ya. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu. Ya, tetaplah di penghalang 31. Kekuatan utama akan mencapai jarak 5 km utara penghalang. Setelah pengepungan selesai, kamu bekerja sama dengan pasukan di barat untuk membuka gerbang dan kemudian membantu pasukan utama untuk menyelesaikan pendudukan penghalang 31. Setelah berbicara, pihak lain menutup telepon. T5 menutup telepon dan mulai bersumpah, tetapi dia ingin mengambil kredit ini, tetapi jika seseorang keluar untuk mengakui hal-hal ini, posisinya di Tinder akan berbahaya. Untungnya, semuanya berjalan lancar, tidak peduli apapun, penghalang ke-31 telah menjadi substansi sumbu. Namun, pada saat ini, kelompok etnis utara tampaknya sama, ketika Tinder menyerang serangan Serbakong, ia mulai sepenuhnya menyerang penghalang 176. Eksperimen di bawah penyihir jubah hitam pertama kali menghapuskan garis pertahanan Garnison Wang. Ribuan orang kuat muncul dari Cakrawala, dan butuh 15 menit lainnya untuk bergegas keluar benteng. Garis pertahanan yang sobek sulit untuk menghentikan kelompok etnis utara memasuki kota. Garnison Wang dengan cepat berkumpul di kota lagi, mencoba menarik kelompok etnis utara orang-orang ini ke perkelahian jalanan, dan kemudian memakannya sedikit. Yang mengejutkan, orang-orang ini dapat menggunakan tubuh mereka untuk menghancurkan dinding. Semua orang dalam kelompok ini seperti tank kecil. Sebuah kapak genggam menabrak, membiarkan bagian depan pertahanan dibentuk oleh serbuan Wang. Kalahkan. Senapan otomatis biasa hanya bisa menabrak sedikit darah pada mereka, sebagian besar peluru terjebak di permukaan kulit, senapan mesin berat sangat bergantung pada bagian depan dan bidang penglihatan. Dan 176 penghalang telah jatuh. Bab 828. Temui kekuatan utama Tinder. Keganasan penghalang jauh melampaui imajinasi setiap orang. Hanya dalam 3 jam, mayat itu mengamuk di dinding. Hanya sebulan yang lalu, 176 juga diduduki, tetapi Yan Liu Yuan menahan bawahannya dari pembunuhan, dan suku yang membantai kota diperintahkan untuk digantung oleh Yan Liu Yuan. Tapi kali ini berbeda, kali ini kelompok etnis utara membuka cincin pembunuhan di penghalang 176, memanen semua kehidupan dengan cara yang hampir membantai kota. Dalam ratapan, penghalang berubah menjadi api penyucian di bumi. Dulu ada asap putih panjang dari cerobong pabrik di penghalang di masa lalu, tapi hari ini asap putih hilang, digantikan oleh asap hitam di mana-mana mengambang di udara. Dan api ada di mana-mana di penghalang. Lebih dari 100 tahun setelah kedatangan Barrier Alliance, hal-hal seperti Tu Cheng akhirnya terjadi. Garnison Wang tidak bertarung dengan kelompok-kelompok etnis utara ini sampai akhir. Mereka tidak punya waktu untuk melihat pihak lain meletakkan spanduk beruang putih di titik tertinggi dari pusat penghalang, dan segera mundur ke selatan. Mencoba untuk bergabung dengan kekuatan utama yang diperkuat oleh Wang. Garnison asli nomor 176 tidak terlalu banyak. Kecepatan mobilisasi pasukan Wang ke utara masih selangkah lebih lambat. Di utara, pria besar yang bertanggung jawab atas unit maju dari korps ekspedisi berjalan ke kota dengan kapak besarnya. Dia memandang ajudan di sebelahnya, di mana jubah hitam. Mengapa kamu tidak melihatnya? Dia bertanggung jawab untuk mengatasi hambatan, tetapi kami tidak melihatnya setelah kami memasuki hambatan, dan kemudian dia menghilang dengan tahanan terpidana mati yang dia kendalikan. Kata wakil tersebut. Pria jangkung, hampir 2 meter, mencibir, dia yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya tidak tahu apa yang dipikirkan jenderal itu tentang dia, jadi dia memaafkannya. Wajah perwakilan itu diingatkan, Tuan Valentin, Anda tidak boleh mempertanyakan keputusan sang jenderal di depan umum. Pergilah temukan dia, kata Valentin. Yegor, jika kamu tidak tahu apa yang dia lakukan sebelum matahari terbenam, kembalilah ke perusahaanmu. Egor tidak berbicara lagi, dan membawa sekelompok orang pergi dengan kapak besar, sementara Valentin duduk di reruntuhan dan mengagumi reruntuhan penghalang 176. Ini adalah mahakarya ekspedisi. Pada saat ini,
Ada terlalu banyak kematian dan cedera di penghalang 176, jadi tidak ada yang memperhatikan bahwa subjek abu-abu tidak membunuh semua orang yang mereka temui. Tetapi menangkap beberapa orang dan membawanya ke laboratorium bawah tanah. Masuk. Lampu pijar di laboratorium bawah tanah redup dan terang, dan subjek di bawah jubah hitam berdiri di depan platform operasi. Ratusan manusia diikat ke tanah dan berteriak ngeri. Tetapi tidak ada yang bisa mendengar panggilan mereka untuk bantuan, dan garnisun Wang dikalahkan, dan tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Lusinan Supye kuat menjelajahi laboratorium besar dalam posisi merangkak untuk mencegah manusia melarikan diri. Jubah hitam itu sedikit terkejut, dia tidak menyangka dia bisa menemukan laboratorium yang sangat lengkap di penghalang, tetapi tampaknya pasukan di penghalang ini hanya memiliki peralatan. Penelitian yang dilakukan tidak ada gunanya. Tapi sekarang berbeda, laboratorium menjadi penting karena kedatangannya. Di mata Hei Pao, ini mungkin satu-satunya tempat di mana manajer penghalang layak dipuji. Dia mengambil jarum suntik, perlahan-lahan mendorong gelembung kecil di jarum suntik keluar dari jarum, dan kemudian berjalan menuju seorang wanita muda. Jubah hitam berjongkok di sebelah wanita itu dan tersenyum dengan suara serak, "Sebagai subjek baru kerajaan saya, Anda harus merasa terhormat." Wanita itu memohon, "Tolong, biarkan aku pergi. Aku punya orang tua yang harus diurus. Aku tidak ingin mati." "Tidak apa-apa, kamu akan segera melupakan emosi manusia ini," kata jubah hitam. Tiba-tiba, wanita itu melihat wajah abu-abu di bawah jubah hitam, dan tiba-tiba tersentak mundur bahkan lebih ketakutan, tetapi karena dia diikat dengan tangan dan kakinya. Dia hanya bisa berjuang dengan sia-sia. Dia berteriak, "Monster! Kamu juga monster!" Jubah hitam perlahan bangkit, dan kata "monster" terdengar sangat keras baginya. Dia membiarkan wanita di depannya berjuang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada akhirnya, dia melambaikan tangannya, dan subjek berikutnya segera bergegas untuk merobek wanita itu, dan darah disemprotkan ke lantai laboratorium, yang sangat mengerikan. Jubah hitam diam-diam pergi ke orang berikutnya. Dia menyuntikkan obat ke semua manusia satu persatu, dan kemudian pembuluh darah orang-orang itu perlahan berubah abu-abu. Seolah-olah ada serangga abu-abu yang aneh merangkak di pembuluh darah mereka. Kemudian, kulit orang-orang ini juga mulai berubah menjadi abu-abu. Abu-abu, sangat tidak wajar di bawah lampu pijar. Tiba-tiba seorang subjek masuk ke pintu, merangkak di depan jubah hitam dan meraung, jubah hitam itu mengerutkan kening. "Bawa mereka keluar dari pintu keluar lain dan tunggu panggilan saya di hutan belantara." Ketika dia berkata, dia berjalan keluar dari laboratorium dan kembali ke tanah. Dia memperhatikan ketika Egor masuk dan bertanya dengan suara serak, "Apakah kamu mencari saya?" "Kepala Valentin perlu tahu apa yang kamu lakukan," kata Yegor dingin. Jubah hitam itu dengan tenang menjelaskan, "Hanya kunjungan." "Apakah itu?" Yeager memerintahkan anak buahnya untuk mencari laboratorium di belakang jubah hitam dan bangunan bawah tanah, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah menjawab, Yegor berkata, "Kepala Valentin berkata, Anda sebaiknya tidak menipu di bawah hidungnya." Jubah hitam berkata dengan suara serak, "Jangan gugup, jangan terlalu takut padaku, Jenderal juga mempercayaiku, bukan? Daripada mendatangi saya, lebih baik mengejar garnisun Wang yang melarikan diri. Saya pikir ini adalah kesalahan terbesar yang Anda buat. Karena mereka akan menyampaikan berita sesegera mungkin, dan kemudian membawa lebih banyak pelayan setengah ke sini. Pada saat itu, akan sama berdarahnya dengan pasukan ekspedisi. Ini akan menjadi pertempuran yang tragis." Egor berbalik dan pergi. Sejujurnya, dia tidak ingin tinggal dengan jubah hitam ini lebih dari 1 detik. Ketika berbicara dengan orang lain, dia merasa kulitnya terjerat dengan ular beracun. Perasaan lengket dan dingin menjijikkan. Konvoi Akademi Trinity lolos dari daerah penghalang yang kacau dengan sangat lancar 31. Ketika mereka mencapai gerbang barat, gerbang itu tidak diketahui kapan dibuka. Tampaknya bukan hanya Kondon yang melarikan diri. Sejumlah besar manajer penghalang juga meninggalkan. Ren Xiaosu melihat peta pada posisi kopilot dan berkata, "Sebaiknya kita tidak kembali dengan cara yang sama. Saya menduga akan ada sejumlah besar desertir Kong. Karena Tinder dapat mencapai penghalang 31, nomor 32 harus selesai."
Pada saat ini, pembelot Kong takut bahwa akan ada ribuan orang yang akan menyebabkan masalah besar bagi semua pengungsi. Jadi kami pergi ke selatan dan mencoba menghindari rute kekalahan yang dapat dengan mudah dipilih oleh para desertir. Petik 2. Akibatnya, begitu kata-kata itu jatuh, Yang Xiaorong di sebelahnya menginjak rem, dan semua tim dari Institut Trinity berhenti sebentar. Ren Xiaosu mendongak dan dia melihat pasukan berani dikelilingi olehnya. Perusahaan Tinder ini, saya tidak tahu kapan pengepungan penghalang 31 telah selesai. Bab 829, Retret Tinder. Tinder Army di depan mereka bukanlah sekelompok kecil pasukan pendahulu, Ren Xiaosu bahkan bisa melihat pasukan terus-menerus dan pasukan mekanik. Ini adalah salah satu kekuatan utama Tinder. Karena tidak ada sumber informasi, Ren Xiaosu tidak tahu kapan Tinder memenangkan penghalang nomor 32. Dia menduga bahwa itu akan jatuh ketika malam sebelum malam terakhir, dan kemudian Tinder berlari ke penghalang nomor 31 oleh petir. Ini terkait dengan rencana T5 untuk memimpin pasukan khusus untuk menyelesaikan pemenggalan, tujuannya adalah untuk terkejut. Yang Xiaohibi menginjak rem dan bertanya, pergi. Tidak bisa pergi, desah Ren Xiaosu. Jika mereka satu-satunya dari mereka, mereka akan pergi sekarang, tetapi di belakang mereka adalah masyarakat Trinity yang dipimpin oleh Wang Jing. Jika mereka berdua lolos seperti ini, akhir Wang Jing dan yang lainnya akan sengsara. Pasukan Tinder sudah dekat. Mereka berkendara di hutan belantara. Bahkan jika kendaraan off-road mereka berkinerja baik, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari unit mekanik yang berlawanan. Sayang sekali kereta uapnya masih tertutup rapat, kalau tidak, di mana dia akan dilema seperti itu. Para dokter di dalam mobil panik, kapan mereka melihat pertempuran seperti itu? Seseorang terus bertanya pada Wang Jing di interkom mobil, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yah, bicara saja dengan mereka. Kita hanya dokter. Apa yang harus dilakukan Tinder dan Kong dengan tim medis Wang? Pada saat ini Wang Jing tidak tahu harus berbuat apa. Rao adalah orang yang telah melihat angin kencang dan ombak, tetapi tidak layak disebutkan sebelum perang. Namun, dia mengatakan untuk pertama kalinya melalui peralatan komunikasi, semua orang berhati-hati untuk tidak mengekspos identitas Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun. Ingat, mereka adalah bagian dari tim medis, mereka hanya dua dokter biasa. Semua orang, jika ada yang sengaja mengungkapkan berita ini kepada Tinder, jangan salahkan saya karena acuh tak acuh ketika saya kembali ke keluarga Wang. Ren Xiaosu mendengar bahwa suara Wang Jing diam, tetapi dia tidak berharap bahwa pihak lain ingin melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, semua orang melihat Ren Xiaosu tiba-tiba membuka pintu mobil, lalu mengangkat tangannya ke atas kepala dan berjalan menuju pasukan Tinder, dan berteriak. Kami adalah tim medis dari Trinity Society of Wang. Datanglah ke Kong untuk komunikasi medis, tolong jangan menyakiti kami. Semua senjata kami bisa diserahkan. Kami bukan pejuang. Tolong jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Semua orang di dalam mobil terkejut. Para prajurit dengan amunisi hidup di sisi api menunjuk senjata api ke arah konvoi, dan tidak seorang pun dari mereka yang berani menghadapi kekuatan utama api sendirian. Tapi bocah ini memiliki keberanian yang tidak dimiliki orang awam. Yang Xiaohibi melirik Ren Xiaosu, perlahan keluar dari mobil dan mengangkat tangannya, menandakan bahwa dia tidak memiliki senjata di tubuhnya. Ren Xiaosu juga sangat gugup saat ini, dia sangat khawatir bahwa kekuatan utama Tinder akan menembak target yang dicurigai tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, ini adalah masa perang dan Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Di belakang konvoi, Wang Jing memimpin dan turun dari mobil. Senapan otomatis Wang Ran juga terlempar ke tanah. Dua regu tempur Tinder Force mendekat dengan cepat, satu regu tempur menjaga semua orang di Trinity Institute, sementara yang lain menggeledah semua kendaraan dengan hati-hati. Mereka memegang belati taktis dan bahkan kursi kendaraan. Akhirnya, diketahui bahwa semua peralatan medis dan obat-obatan terkandung dalam konvoi. Seorang petugas Tinder datang perlahan, dan dia melihat Wang Jing sekilas, apakah Anda pemimpin tim medis ini? Ya, benar, kata Wang Jing dengan rendah hati, saya adalah wakil presiden dari Trinity Society dan direktur rumah sakit penghalang pertama dari penghalang Wang 62. Kami di sini untuk praktik komunikasi medis dari Trinity Society.
Tidak ada harapan perang. Kredensial Anda, kata Tinder officer. Ren Xiaosu merasa lega ketika mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Setidaknya sikap yang diungkapkan oleh pihak lain tidak seperti mencoba membunuh orang yang tidak bersalah. Sebelum keluar dari mobil, ia juga berjudi. Di masa lalu, Ren Xiaosu selalu memiliki dua kesan yang sangat berbeda tentang Tinder, yang satu menggunakan cara-cara yang tidak bermoral untuk menyelesaikan tugas. Dan yang lainnya berdiri ketika menghadapi keadilan manusia. Sepertinya sangat kontradiktif. Dia berpikir sendiri, karena tidak ada cara untuk menyingkirkan kekerasan secara langsung, kemudian dengan jujur mengidentifikasi tim medis dan melihat bagaimana Tinder akan memutuskan. Jika pihak lain harus melakukan sesuatu, dia hanya bisa mencoba untuk membunuh jalan berdarah. Ini Wang Jing yang menyerahkan mandatnya kepada petugas Tinder. Pihak lain melirik dan berkata, pada prinsipnya, kami tidak akan membahayakan personil medis, tetapi bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda semua adalah pekerja medis, dan kredensial dapat dipalsukan. Wang Jing memiliki beberapa kesulitan, kalau tidak, Anda dapat mengirim seseorang untuk menilai kami. Saya percaya kita semua bisa lulus penilaian. Tiba-tiba, seorang perwira berlari berbisik kepada petugas Tinder, dan melihat bahwa petugas Tinder tiba-tiba mengubah wajahnya, dan segera berkata kepada letnan di sebelahnya. Pusatkan perhatian para dokter ini pada sebuah truk. Semua orang segera kembali ke utara. Ren Xiaosu telah berhenti, bagaimana situasinya, bagaimana kekuatan utama Tinder akan kembali ke utara, tidakkah ia akan menempati penghalang ke-31? Namun, ia melihat petugas mengembalikan kredensial Wang Jing ke Wang Jing, Anda telah direkrut sementara, dan Anda tidak boleh bertindak tanpa otorisasi mulai sekarang. Seseorang di Trinity College cemas, mengapa kita pergi ke utara? Sertifikat telah ditunjukkan kepada Anda, kami hanya dokter, dan kami tidak akan bertarung. Perwira Tinder berbisik dengan dingin, ada perang baru di utara. Tembok ke-176 dibantai. Tinder saya telah memasuki kesiapan tempur tingkat pertama. Kebetulan tentara kami terluka dalam perang dengan Kong. Tenaga medis tentara tidak cukup. Mari kita selamatkan luka di pasukan kita. Di mana obatnya? Seseorang bertanya-tanya, bukankah itu penghalang bagi situs Wang, apa hubungannya dengan pedang Anda? Perwira itu menatap dingin ke arah pembicara, kali ini datang ke musuh-musuh asing. Penting bagi Tinder untuk membuat mereka membayar darah untuk dataran tengah yang mati di bawah penghalang 176. Setelah itu, petugas itu melompat ke off-road militer dan berlari ke utara. Segera setelah itu, kedua tim tempur mengawal anggota masyarakat Trinity ke truk pasukan dan mengikuti mereka ke utara. Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun saling memandang. Mereka melihat keluar dari truk. Penghalang nomor 31 semakin jauh. Perang macam apa yang menyebabkan Tinder meninggalkan penghalang No. 31 di ujung jari Anda? Apakah orang-orang ini datang di tengah malam hanya untuk mengejutkan Valentine Kong? Tunggu, Ren Xiaosu tiba-tiba teringat bahwa Wang Shengzi menyebut musuh di padang rumput utara. Tetapi penghalang 176 tidak di sebelah Tinder. Bagaimana bisa Tinder memiliki kebencian seperti lautan yang bahkan dapat memberikan manfaat besar secara meyakinkan? Di awal bulan, mintalah izin bulanan yang dijamin. Di sini saya berharap Anda semua kesehatan yang baik dan kehidupan yang baik. Bab 830, tersembunyi di dalam Tinder. Truk-truk pasukan menuju ke utara Reyot, dan angin dingin akan menyusup ke lubang-lubang terpal di truk, sehingga semua orang merasakan malam yang dingin. Para dokter dari masyarakat Trinity telah tertidur, Ren Xiaosu melihat pasukan Tinder yang berjajar panjang, dan sekelompok lampu besar terus bergoyang di malam hari. Naik turun dengan benjolan di tanah. Mungkin Tinder merasa bahwa para dokter tidak memiliki banyak kekuatan, dan bahwa semua senjata telah disita, sehingga tidak perlu khawatir tentang ngengat apa yang akan mereka buat. Atau mungkin Tinder telah mengkonfirmasi identitas dan tujuan Trinity Society melalui sarana intelijen. Singkatnya, Tinder bahkan tidak mengatur pengurus untuk Wang Jing. Pada saat ini, Tinder sendiri tidak tahu karakter seperti apa yang dia bawa ke tentara Tinder. Sejujurnya, Ren Xiaosu, yang baik dan baik hati, benar-benar tidak ingin tinggal di tim Tinder untuk menyakiti mereka, tetapi Tinder tidak setuju.
Tinder telah di jalan selama 3 hari berturut-turut, hampir sepanjang waktu tanpa tidur, masing-masing mobil dilengkapi dengan 3 pengemudi yang bertanggung jawab untuk 3 shift mengemudi 24 jam sehari. Setiap hari, pasukan akan diperbaharui selama 1 jam hanya pada awal makan, dan kemudian akan terus berangkat. Wang Jing dan yang lainnya hanya dokter biasa. Mereka tidak tahan frustrasi. Mereka mulai demam keesokan harinya, tetapi obat-obatan mereka disita, dan Wang Jing tidak bisa diobati sama sekali. Ketika semua orang mengerutkan kening, Ren Xiaosu berani menemukan petugas Tinder selama waktu perbaikan pasukan. Sisi lain memandang Ren Xiaosu dan bertanya, apakah ada sesuatu? Ren Xiaosu diam-diam menyambungkan arloji dan berkata, ini terlalu dingin, kami demam dan sakit di sini, bisakah Anda memberi saya 13 selimut lagi pula? Kami sekarang adalah dokter di ketentaraan, dan kami akan memperlakukan kawan-kawan Anda di tim di masa depan. Terlalu murah untuk mati di jalan sekarang. Akibatnya, orang lain melihat arloji dan mengembalikannya kepada Ren Xiaosu, ini adalah kelalaian dari pihak kami. Saya lupa memberi Anda peralatan berbaris. Saya akan membiarkan seseorang mengirimkannya kepada Anda nanti. Ren Xiaosu tertegun sejenak, dia tidak berharap pihak lain benar-benar mengembalikan arloji, mengetahui bahwa arloji dapat dianggap sebagai salah satu mata uang tahun ini, meskipun tidak sekeras emas. Tetapi pergi ke pegadaian dapat menukar uang, dan itu sangat berharga. Melihat bahwa pihak lain sepertinya tidak terlalu sulit untuk berbicara, dia bertanya dengan ragu, Tuan, kami belum bertempur. Jadi apakah akan menyeret kaki belakang Anda untuk mengikuti Anda di garis depan? The Tinder Officer senang, sama seperti Anda berada di garis depan tanpa kekuatan seekor ayam. Yakinlah, saya tidak akan membiarkan Anda pergi ke garis depan. 4 hari kemudian saya akan mengirim Anda ke klinik kesehatan sementara di belakang garis depan api tidak mencapai Anda. Kami memanggil Anda untuk tidak membiarkan Anda bertarung, tetapi untuk membiarkan Anda melakukan yang terbaik. Oke, terima kasih, kamu benar, bagaimana bisa orang seperti kita yang tidak bisa menangani ayam datang ke garis depan? Ren Xiaosu mengucapkan terima kasih. Namun, Ren Xiaosu sendiri berpikir secara diam-diam bahwa apa yang harus dilakukan dokter adalah menempatkan hidupnya yang terbatas ke dalam karir medis yang tidak terbatas. Dan apa yang terbaik untuknya adalah melepaskan seluruh hidupnya yang terbatas. Dengan cara ini, hal-hal yang kita lakukan benar-benar memiliki kesamaan, semuanya terkait dengan kehidupan yang terbatas. Pada titik tertentu, dia juga ingin pergi ke depan untuk melihat apakah kepala kelompok utara cukup keras. Setengah jam kemudian, seorang prajurit Tinder tidak hanya mengirim lebih dari selusin selimut, tetapi ia juga memberikan 6 antibiotik. Tentara Tinder berkata dengan dingin, sebaiknya Anda berdoa agar Anda tidak sakit, obat-obatan langka, tunggu utara kelompok orang itu tidak akan menggunakannya untuk Anda. Ini membuat Ren Xiaosu sedikit terkejut, pihak lain menolak untuk menerima arlojinya dan tidak mengatakannya, tetapi itu juga memberi sedikit kejutan. Awalnya Ren Xiaosu tidak berencana untuk meminta obat, karena dia memilikinya di ruangnya sendiri, dan dia bisa memberi makan kepada Wang Jing secara diam-diam. Setelah semua orang membungkus selimut, mereka tampak sedikit berterima kasih kepada Ren Xiaosu. Mereka sangat jelas bahwa apapun tujuan kedatangan Ren Xiaosu ke keluarga Kong, Tinder akan menyerang penghalang No. 31. Jika bukan karena Ren Xiaosu, mereka akan terbunuh ketika penjahat merampok area villa. Saat ini, Ren Xiaosu yang berbicara dengan Tinder secara sewenang-wenang. Ren Xiaosu, yang termuda dalam beberapa waktu, telah menjadi tulang punggung semua orang setelah Wang Jing jatuh sakit. Dalam 3 hari terakhir, bahkan lebih dibesar-besarkan bahwa karena mabuk perjalanan, kedua orang, Sima Gang dan Liang Che, meludahi dukungan di belakang mobil selama 1 hari penuh. Sampai mereka tidak dapat muntah, dan mulai perlahan beradaptasi dengan benjolan truk. Sebelumnya 2 orang ini tidak merasa banyak di jalan, tetapi truk pengangkut pasukan berbeda, terutama di jalan bergelombang, dan bahkan kawah dapat dilihat di jalan. Dapat dibayangkan bahwa sebelum perang antara Tinder dan Kong seberapa intens. Ketika Liang Che dan Sima Gang muntah, Ren Xiaosu bisa melihat pengemudi mobil di belakang mereka tertawa dan tertawa, itu adalah tatapan para veteran yang sombong melihat telur-telur rekrutmen.
Kenyataannya, ini juga membuat Ren Xiaosu agak terkejut. Dulu, dia berpikir bahwa Tinder adalah sekelompok mesin perang dengan sedikit emosi. Sekarang, Ren Xiaosu selalu merasa bahwa orang-orang ini tidak jauh berbeda dari yang lain. Namun, di Tinder Army, ada juga saat-saat ketika Ren Xiaosu kesal untuk pergi makan malam setiap hari. Ia harus menunggu semua kombatan Tinder selesai makan sebelum mereka bisa pergi makan malam. Namun, waktu perbaikan 1 jam dari Tinder Army hampir berakhir. Kadang-kadang kelas memasak akan mengumpulkan makanan di muka agar tidak menunda kecepatan berbaris. Akibatnya, mereka tidak akan bisa mengalahkan makanan apapun. Apa yang membuat Ren Xiaosu terdiam adalah bukan karena seseorang sengaja membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka, tetapi kebiasaan pihak lain. Jangan mengatakan bahwa mereka tidak bisa makan. Bahkan tentara Tinder yang berada di jalan karena keterlambatan memperbaiki mobil tidak terlambat untuk makan. Persyaratan waktu dari setiap urutan pertempuran dari Tinder sangat ketat. Dalam perjalanan, Ren Xiaosu diam-diam menyelipkan sepotong coklat ke Yang Xiaorong, dan Yang Xiaorong memasukkannya ke dalam mulutnya sementara tidak ada yang memperhatikan. Tidak dapat menjelaskan hubungan antara sumber makanan, Ren Xiaosu tidak dapat memberikan makanan kepada orang lain. Meskipun mereka sering tidak bisa makan, Yang Xiaorong tidak khawatir dia akan lapar. Dia tahu bahwa Ren Xiaosu memiliki banyak hal di tubuhnya. Kemanapun dia pergi, Ren Xiaosu sudah siap. Seolah Ren Xiaosu membawa gudang, Wen ke menggali kaki babi, coklat, biskuit, dan Wu ke menggambar granat, senapan mesin berat, dan bermain kartu. Ya, ada kartu remi. Setelah melihat kekuatan poker meledak, Yang Xiaokuan berpikir bahwa ketika bermain kartu muncul di tangan Ren Xiaosu. Yang harus dilakukan semua orang adalah tidak meminta pemilik untuk mengambil pemilik, tetapi untuk mengevakuasi orang banyak terlebih dahulu. Saya mendengar bahwa petugas Tinder mengatakan bahwa akan dibutuhkan 4 hari untuk mencapai garis depan utara, kata Ren Xiaosu kepada semua orang yang bersandar pada terpal di ember mobil. Pada saat itu, kita akan ditempatkan di klinik kesehatan sementara di belakang depan, jadi jangan khawatir. Medan perang sudah habis. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.